Desa ini bisa dibilang salah satu desa surga dunia yang tersembunyi di tengah hutan Jawa Barat. Tepatnya di Desa Bunikasi yang terletak di Cupu Nagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kampung ini menyajikan panorama alam yang asri dan beragam aktivitas yang menarik untuk dilakukan, di mana sebuah desa yang menawarkan pengalaman unik berinteraksi dengan alam dan budaya masyarakat Sunda. Alasan saya tertarik mengunjungi desa ini dikarenakan desa tersebut adalah desa ekowisata yang mana keindahan alamnya nggak kalah menarik dengan desa-desa lain yang ada di sekitar Jawa Barat. Kilas perjalanan ke desa ini mengingatkan pada rute hutan Amazon versi Jawa Barat. Dulu dusun Bunikasi ini benar-benar gelap gulita, tidak ada listrik, hanya lampu minyak tanah dan senter isi ulang. Malam seperti lembaran hitam yang tak bertepi, anak-anak tidur setelah maghrib karena tak ada kegiatan, tidak ada TV, tidak ada radio, hanya suara jangkrik dan desir angin. Warga saling membantu menitip senter untuk diisi ulang ke kota, berbagi minyak tanah, bahkan berbagi cahaya dari cempor ke rumah sebelah. Namun dengan adanya suplai listrik serta sedikit jaringan internet, mereka seolah datang dari kegelapan dan menjadi harapan dan sedikit kemajuan untuk masa depan di desa ini. Ditambah dengan adanya ekowisata meskipun kurang sedikit dukungan dari pemerintah setempat. Jika melihat kondisi tempat wisata yang sepertinya masih tidak terurus di tempat ini. Bunikasi adalah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari tempat terpencil, dari kerja otot dan gotong royong. Perjalanan kami dimulai dari Bekasi menggunakan travel ke kota Subang selama kurang lebih 2 jam. Sesampainya di Subang, kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil kurang lebih 1 jam. Kami tiba di Pasar Kasomalang untuk menunggu jemputan warga lokal dari kampung. Dan perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Perjalanan dari Pasar Kasomalang menuju Kampung Bunikasi berkisar 90 menit atau kurang lebih 1,5 jam. Selama perjalanan, kami disuguhkan dengan banyaknya kegiatan masyarakat dari mulai pembersihan longsor, pemburuan babi dengan anjing, adanya gua Jepang yang tidak kami terpikirkan sebelumnya dengan isinya. Itu sesajen Ya, buat gak tahu. Buat kita. men. Kenapa lari sih? Kenapa lari? Siapa yang lari? Oh, lari. Menuju kampung, kami melewati jalur bukan negara. Setengah perjalanan menuju Kampung Bunikasi, kami juga melewati perkebunan teh.
Kami melanjutkan perjalanan dengan melihat panen tomat segar. Tomat-tomat ini nantinya akan dijual ke pasar dan dikirimkan ke Lembang, Bandung. Ini yang manis warnanya merah. Bolo-bolo, akhirnya kami tiba di Kampung Bunikasi. Kampung ini jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Subang, terletak di Subang bagian selatan. Kampung terpencil di kota Subang berada di desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Kampung Ekowisata Bunikasi, walau namanya Kampung Ekowisata, sangat disayangkan kampung ini sudah jarang wisatawan sejak tahun 2024, dikarenakan akses jalanan yang sulit. Kendaraan roda 4 pun harus tinggi dan dengan standar yang sesuai dengan jalanan menuju kampung. Sinyal di sini masih terbatas. Kampung ini memiliki 3 villa di atas perkampungan warga dengan biaya 100.000 untuk per kasurnya. Bisa dibilang kampung ini terpencil dan terpelosok, hanya 1 RT dan dihuni oleh 43 kepala keluarga. Warung di sini pun hanya 1, anak-anak di sini pun jika sekolah harus berangkat sehabis sholat subuh karena jarak yang jauh dan jalan kaki agar bisa sampai sekolah tepat waktu. Bagaimana bolo-bolo tertarik untuk menetap di sini? Mayoritas kegiatan masyarakat di sini adalah bertani dan berkebun. Beruntungnya, kami saat kesini adalah musim panen. Kami berkesempatan untuk melihat langsung masyarakat melakukan panen cabai, padi, dan juga nira. Nama saya Suendar, RT 01 Bunikasi. Di sini adalah kampung yang paling ujung, adanya di tengah-tengah hutan, dan alhamdulillah sekarang lagi musim panen. Kami pun menyaksikan langsung proses pembuatan aren yang 100% dibuat dari nira tanpa campuran bahan lainnya. Air nira hasil produksi dari aren. Ini si Bapak Aep. Pak Aep. Ya, Pak Aep. Nanti kita ke pengolahannya gula aren Pak Aep. Bagus juga untuk kesehatan. Kapan pagi sampai Kalau nggak bagus muput, nyuci muput bisa asem. Info dari Ketua RT wisatawan yang kesini beranggapan bahwa gula aren di Kampung Bunikasi memiliki kualitas terbaik. Ya harus selalu direbus sampai jadi kental, langsung jadi gula. Kalau pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8, kalau selesai jam 1. Ini namanya pet. Kalau udah benar di mengental terus dicetak baru jadi gula. baru jadi gula. Dicetakan yang bambu itu ya. Iya. Untuk laki-laki ini bagus. Bagus Kenapa, Pak? buat jantanan. Buat stamina Iya, gitu buat bahasanya, stamina. buat stamina. Ya. Bolo-bolo, gula aren ini melewati 3 tahap dari proses nira, perebusan wedang, dan terakhir peeut.
Gula aren yang dibuat masyarakat di sini nantinya akan dijual ke pasar atau distorkan ke pengepul 2 hari sekali untuk dijualkan ke luar kampung. Setiap orang yang datang ke sini, ini gula di sini itu paling wangi. Khasnya ada karena wanginya itu. Beda dengan yang di kampung lain ya, karena ada campuran dari tepung, dari gula pasir kayak gitu. Kalau di sini ini murni hasil dari aren, nggak ada bahan pengawet ataupun bahan campuran. Di kampung ini juga ada pabrik gula yang dibangun oleh dinas provinsi. Namun sayangnya sudah tidak berfungsi selama 8 bulan karena ada beberapa alat yang rusak. Ini pabrik gula semut yang ada di Bunikasi. Ini dari pemerintah sih sebenarnya bantuannya. Dari dulu kita dapat bantuan dari pemerintah untuk kelompok. Ini alatnya untuk oven, sama ini 2. Terus ini pengayakan. Juga ada untuk pengolahan mulai dari nira sampai mengental jadi arek gula. Saat ini nggak produksi karena ada kendala kerusakan. Salah satunya dari oven sama pencasa. Untuk sekarang kita sehari-hari makan gula grandul karena ini nggak produksi. Tapi biasanya ada yang produksi gula semut, juga ada yang produksi gula gandul. Salah satunya ini oven. Gula semut? Nah, karena gula semut itu sebesar semut. Ya, bukan grandul, sebesar-besar semut lah. Ya, gitu. Ini gula yang sudah tidak layak diproduksi ya. Karena dulu kita pernah open, tapi opennya ini mati. Jadi nggak keangkat. Nah, ini salah satu kemasannya. Kita udah hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun kita udah produksi ini. Kita usahakan dulu untuk bisa ke pusat ya, karena biayanya nggak mungkin kita tanggung sama kelompok karena biayanya mungkin besar. Karena ini peralatan apalagi peralatan untuk beli ya, untuk membetulin aja nominalnya pasti besar. Kalau sudah produksi itu ya, kita impor dengan bantuan dari Pak Sigit, dari Inara, dan bantuan juga dari Pak Rudi. Itu impor ke Kanada. Nah, terhubung gula semutnya pabriknya lagi ada kerusakan, udah hampir 1 tahun ya. Sekarang produksinya berhenti dulu. Jadi masyarakat itu perajin gula aren kembali ke grandul. Dari pabrik gula, kami melihat warga yang sedang panen cabai tanjung, panen padi, dan warga yang sedang membuat gula aren. Sekarang ini lagi musim panen ya Pak? Ya. Salah satunya lagi panen cabai. Iya, ini panen cabai tanjung. Cabai tanjung namanya? Iya. Kalau cabai tanjung ini berarti kalau yang dipanen tuh harus yang besar-besar? Yang besar-besar, yang kayak gini. Nih, yang dipanen. Yang kayak gini. Ya, itu salah satunya. Terus kalau yang busuk? Yang busuk itu karena sekarang musim hujan, banyak yang busuk dibuang aja. Itu, Buang di pupuk organik juga. Pupuk organik. Jadi balik lagi dari alam ke alam lagi. Iya, kayak gitu. Nah, kalau panen ini setiap berapa bulan sekali? 10 hari. 10 hari 1 kali. Ya. Ini sudah hampir nggak produksi lagi, sudah hampir habis lah masa produksinya. Masa produksi udah hampir habis. Dan biasanya kalau ini tuh dijualnya ke Pasar. atau ada yang ambil lagi untuk Ada yang ngambil biasanya, ada yang ngambil dari pasar, dibawa ke pasar. Ini
Ini resikonya petani. Kalau terlalu banyak hujan ya kayak gini, busuk. Tapi kalau kemarau? Kalau kemarau mah justru kalau di sini kan banyak air. Ya sebenarnya menguntungkan sih. Iya. Kan Kalau musim panas. Karena di sini nggak susah air kan. ya nggak susah. Kita kesana dulu aja ya. Coba depan. Ya boleh. Yuk. Alhamdulillahnya di sini warga masih bisa makan dengan hasil sendiri. Maksudnya dari sawah sendiri gitu kan. Kebanyakannya yang punya sawah. Yang tidak punya sawah juga bisa kerjasama aja sama yang punya sawah. Ini lagi numpuk padi. Ini 6 bulan. Mau sampai ini dari mulai nanam sampai sekarang ini 6 bulan. Kegiatan kami belum selesai. Kami diajak Pak Hendar untuk melihat salah satu curug di sini, Curug Cipanggulang. Namun trek jalannya sudah terbengkalai, padahal curugnya tidak jauh dari pemukiman warga dan jernih. Di sini curug yang paling diminati di sini adalah pemandian tuan curugnya karena masih belum terjamah. Total di sini ada 18 curug, namun yang dibuka baru 15 karena akses jalan sulit dan rumit. Sekarang sudah jarang wisatawan yang datang ke sini. Ini namanya Curug Cipanggulaan. Dulu itu ini sempat rame. Ini adalah sebuah pemandian, ada 3 pemandian juga di bawah. Karena pengunjung kurang, jadi sekarang ini terisolir lah. Sesekali setiap libur masih ada wisatawan yang ke curug atau camping. Di sini namanya kan Kampung Ekowisata, Bunikasi Ekowisata ya. Karena di sini banyak spot camping, curug gitu ya. Curug termasuk curug yang paling banyak juga sih sebenarnya. Di sini ada 18 curug yang tercatat baru 15. Nah, dulu di sini sempat dibuka juga. Kan dulu itu sempat rame, sekitar 1 tahunan lah ramenya. Nah sekarang sudah tidak ada pengunjung lagi karena mungkin akses jalannya yang rumit, juga ya akses jalannya jelek lah gitu. Mungkin pengunjung itu trauma atau jalannya yang rusak, emang rusak gitu. Kalau 1-2 orang setiap hari libur itu masih ada sih untuk ke curug. Nah kalau untuk camping itu hampir gak ada. Sekarang gak ada. Kalau dulu sudah pernah ada arahan ya untuk meningkatkan ekowisata di kampung ini. Ya makanya dari dulu sempat rame karena memang arahan dari dinas juga. Nah kesininya karena emang dari dinas itu cuma mengarahkan supaya setiap curug itu dipelihara atau setiap tempat campingnya dipelihara. Nah karena emang pengunjungnya yang kurang aja itu, yang nggak ada. Jadi sekarang cuma tinggal nama aja. Penutup kegiatan keliling kampung, kami diajak melihat turbin.
Sebelum PLN masuk ke kampung ini menggunakan tenaga air dan digerakkan menggunakan turbin agar menghasilkan listrik. Jaraknya lumayan dari kampung melewati hutan, perairan, dan trek jalan menurun. Itu terjal banget nih jalannya. Sebelah yang di tanah aja. Nah, salah satu air yang mau disumberdayakan untuk masyarakat itu air ini. Air ini. Ya, karena air ini nggak pernah, walaupun hujan, walaupun musim panas nggak pernah kering. Ini ya, kalau ini sama itu kan beda. Tuh kalau itu kan keruh. Kalau ini ada hujan juga nggak keruh karena ini sumber airnya dari sini. Mata airnya langsung ya? Nah, mata airnya langsung. Nah, ini salah satu yang kemarin mau buat masyarakat ini. Itu bisa langsung minum nih Pak? Bisa. Nah, itu turbinnya yang ada saung di bawah. Tuh. Di bawah. Kita baru Ya orang udah sampai sini kok nggak ke turbin. Maksudnya udah di sini. Kalau balik ini baru tengahnya. Baru tengahnya ya Pak? Bapak bilang setengahnya dari tadi, Pak. Nggak habis tengahnya ya. Tahu-taunya pas sampai di tempat di saung itu sana lagi katanya. Akhirnya kita sampai di tempat turbin. Kalau dulu masih di sini juga, tapi ya sebagus ini. Turbin sudah mulai jarang digunakan dari tahun 2004, tapi di tahun 2005 udah stop digunakan karena listrik sudah masuk untuk pemukiman. Sekarang belum berfungsi. Kalau dulu berfungsi waktu jalan pabrik gula. Ini kira-kira yang rusak apanya ya? Ini nggak ada kerusakan sebenarnya. Mas sudah tidak digunakan lagi aja ya, Pak. Kerusakan aja. Jadi kita berhentiin dulu. Paling kerusakannya itu di sini. Kabel-kabel yang jadi tikus. Dan selanjutnya hanya digunakan untuk kebutuhan pabrik gula. Nah, kalau dipakai pabrik sama masyarakat, ini kita atur di sini lagi. Nanti pengeluaran airnya digedean lagi. Kalau untuk dua Nozzle, itu dibilangkan double. nozzle. Nah, ini kan diputar, ya. terus nozzle-nya itu harus ngangkat lebih tinggi. Intinya mah kalau buat kami mah di sini kepada pemerintah ingin jalan yang lebih baik aja. Mungkin kalau dibagusin jalannya itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena mungkin dengan jalan bagus itu wisata pun bisa kembali rame dan bisa mendukung penghasilan warga di kampung. Ya mungkin karena wisatanya berjalan itu kan bisa ada yang jualan misalnya, ada penghasilannya dari parkir atau dari jualan. Bisa aja seperti itu kan. Ini bukan hanya tentang perjalanan menuju ke sebuah kampung, tapi perjalanan untuk mengingat kembali bahwa Indonesia selalu punya cerita di tempat-tempat yang tidak banyak dilihat oleh dunia.